Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi jurnal kami, yaitu tentang infus Ranger laktat, yang beranggotakan saya sendiri, Mega Rumskar Melati dengan NIM 19330068, Syifa Ayu Imanuar 19330069, Nadia Sari Stianingrum 19330070, Karina Kusumaningrum 19330071, Zefani Sotalita Saragi 19330072 dan Indira Fasabila 19330073. Syarat sediaan jadi untuk parameter pertamanya itu ada sterilisasi, spesifikasi yang akan dibuatnya itu steril, syarat dari farmakopenya steril, yang kedua itu ada pirogen, spesifikasi yang akan dibuatnya itu bebas pirogen, syarat farmakopenya bebas pirogen. Yang ketiga itu ada partikulat, sediaan akan dibuat itu bebas partikulat, syarat dari farmakopenya bebas partikulat. Untuk homogenitasnya, syarat yang akan dibuatnya itu homogen, syarat dari farmakopenya homogen. Untuk pH-nya, spesifikasi yang akan dibuat 6,0 sampai 7,5, syarat dari farmakopenya 6,0 sampai 75. Lalu untuk pemberiannya, warnanya itu tidak berwarna, bau tidak berbau, dan rasa tidak berasa. Untuk kadar bahan aktifnya itu 1%. Syarat dari farmakopenya itu 0,012% sampai 1,16%. Untuk berat atau volume per unitnya itu 500 mili. Cara sterilisasinya itu aseptis. Wadahnya itu syarat yang akan dibuatnya dalam wadah kaca atau plastik dosis tunggal sebagai kaca tipe 1 atau 2. Lalu untuk labelnya itu ada nama sediaan, kadar bahan aktif, cara pemakaian, tanggal kadaluarsa, nama pabrik, no batch, indikasi, cara penyimpanan, dan untuk logonya itu obat keras. Next. Selanjutnya ada formulir pemecahan masalah. Yang pertama, rumusan masalah infus Ranger laktat harus steril. Alternatif pemecahan masalah, komponen zat pengawet, proses sterilisasi akhir menggunakan autoclave, oven, atau filtrasi. Pengawasan mutu menggunakan uji sterilitas. Keputusan sediaan tidak diperlukan pengawet karena dilakukan sterilisasi akhir dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, infus Ranger laktat harus bebas pirogen. Komponen karbon aktif, proses yang menggunakan filtrasi, pengawasan mutunya menggunakan uji pirogenitas. Keputusannya dilakukan proses pembuatan air bebas pirogen dengan penambahan karbon aktif dan difiltrasi hingga mendapatkan air bebas pirogen yang jernih. Yang ketiga, rumusan masalah bentuk sediaan apa yang sesuai untuk dibuat. Komponennya menggunakan larutan, suspensi, atau emulsi, prosesnya pencampuran, dan pengawasan mutunya homogenitas. Keputusannya bentuk sediaan yang akan dibuat yaitu larutan sejati. Karena semua zat aktif yang digunakan dalam sediaan infus Ranger laktat ini memiliki kelarutan yang baik dalam air. Yang keempat, rumusan masalahnya sediaan steril, jenis apa yang dibuat untuk infus Ranger laktat. Komponennya sediaan parenteral volume besar atau infus, dan sediaan parenteral volume kecil dan injeksi. Keputusannya, sediaan parenteral volume besar atau infus karena sediaan akan dibuat dalam volume dan dosis yang besar. Yang kelima, rumusan masalahnya, rute pemberian apa yang digunakan untuk infus Ranger laktat, komponen intravena dan intramuskular. Keputusannya intravena, karena intravena adalah satu-satunya rute pemberian yang dapat menerima sediaan dalam volume besar, yaitu lebih dari 10 mili. Rumusan masalah selanjutnya, bahan pembawa apa yang sesuai dalam pembuatan infus Ranger laktat. Komponennya Aqua Pro Injection, keputusannya komponen lainnya Aqua Pro Injection bebas O2, Aqua Pro Injection bebas CO2, gliserol, isopropil. Keputusannya
Aqua Pro injeksi atau API karena dapat melarutkan bahan aktif dengan sempurna dan merupakan zat pembawa yang baik serta memang ditujukan untuk pembuatan larutan steril. Selanjutnya, rumusan masalah tonisitas. Larutan infus Ringer laktat bersifat hipotonis, sedangkan diinginkan larutan yang isotonis. Bagaimana cara agar diperoleh larutan yang isotonis? Komponennya dengan penambahan zat pengisotonis yaitu NaCl 0,9% dan dextrose 5%. Keputusannya ditambahkan NaCl 0,9% karena tidak OTT dengan bahan aktif dan bahan tambahan lainnya. Selain itu, NaCl juga merupakan garam yang penting dan banyak terdapat dalam tubuh untuk mempertahankan tekanan osmotik dalam darah. Selanjutnya, rumusan masalah pendaparan. Bagaimana agar dapat diperoleh pH larutan yang sesuai dan stabil dalam penyimpanan. Komponennya dengan penambahan dapar, yaitu dapar fosfat atau dapar asetat. Keputusannya, tujuan penggunaan dapar yaitu untuk meningkatkan stabilitas obat dan mempertahankan pH larutan, sedangkan untuk sediaan infus tidak digunakan dapar karena dapar menyebabkan larutan agak hipertonis. Yang terakhir, rumusan masalah kemasan infus Ringer laktat. Komponennya wadah, label, dan etiket. Prosesnya pengemasan, keputusannya dikemas dalam wadah tertutup rapat. Next. Komponen umum sediaan 1. Acidum laticum fungsinya dalam farmakologi sebagai antiseptikum dalam pencernaan, sedangkan dalam farmasetik berfungsi sebagai bahan aktif dalam sediaan infus Ringer. Konsentrasi lazimnya pada literatur yaitu 0,012% sampai 1,16%. Formula yang dipakai yaitu 0,24%. Penimbangan bahannya untuk unitnya 1,26 gram, batch-nya 12,6 gram. 2. Natrii hidrosidum, fungsinya sebagai bahan tambahan. Formula yang dipakai 0,115%. Unitnya 0,603 gram, batch-nya 6,03 gram. 3. Natrichloridum berfungsi sebagai agen tonisitas. Formula yang dipakai 0,6%. Jumlah unitnya yaitu 3,15 gram dan batch-nya 31,5 gram. 4. Kaliikloridum berfungsi sebagai antimikroba. Formula yang dipakai 0,04%, unitnya 0,21 gram, dan per batch-nya 2,1 gram. 6. Kalsikloridum berfungsi sebagai agen tonisitas. Formula yang dipakai 0,027%, batch-nya per unitnya 0,14 gram, per batch-nya 1,4 gram. 7. Karbon adsorben berfungsi sebagai pengikat pengotor. Formula yang dipakai 0,1%, jumlah per unitnya 0,5 gram dan per batch-nya 5 gram. 8. Ada Aqua Pro Injection atau API, berfungsi sebagai pembawa sediaan injeksi. Formula yang dipakai per unitnya AT 550 ml sehingga per batch-nya AT 5,5 liter. Formula injeksi natrium laktat majemuk atau injeksi Ringer laktat menurut Fornas edisi 2 halaman 206. Tiap 500 ml mengandung resep acidum lacticum 1,2 ml, natrii hidroksidum 575 mg, natrii kloridum 3 gram, kalii kloridum 200 mg, kalsii kloridum 135 mg. Resep baru, resep acidum lacticum 1,2 ml, natrii hidroksidum 575 mg, natrii kloridum 3 gram,
Kali kloridum 200 mg, kalsi kloridum 135 mg, karboadsorbens 0,1%, aqua pro injeksi atau API at 500 ml. Dibuat campur infus berjumlah 3 dain. Next. Selanjutnya dalam proses pembuatan dilakukan penyaringan. Penyaringan pertama kotor karena dalamnya terdapat karbon aktif sehingga hasil penyaringan pertama harus dibuang. Oleh karena itu, sediaan dilebihkan 10% menjadi 550 mililiter. Untuk penimbangan zat aktif harus ditambahkan 5%, karena dikhawatirkan karbon aktif selain menyerap pirogen, juga dapat menyerap zat aktif. Perhitungannya, acidum lacticum 1,2 mili ditambah 5% sama dengan 1,26 mili. Natri hidrokloridum 575 mg ditambah 5% sama dengan 603 mg. Natri kloridum 3 gram ditambah 5% sama dengan 3,15 gram. Kali kloridum 200 mg ditambah 5% sama dengan 210 mg. Kali kalsi kloridum 135 mg ditambah 5% sama dengan 140 mg. Karbon adsorben 0,1% dikali 500 mili sama dengan 0,5 gram. Aqua pro injeksi at 500 mili dikali 10% sama dengan 550 mili, itu untuk 1 unit. Untuk 1 batch-nya, acidum lacticum 12,16 mili, natri hidrokloridum 6,03 gram, natri kloridum 31,5 gram, kali kloridum 2,1 gram, kalsi kloridum 1,4 gram, karbon adsorben 5 gram, aqua pro injection at 5,5 liter. Perhitungan tonisitas. Yang pertama ada asam laktat 1,2 per 500 dikali 100% sama dengan 0,24%, ekuivalennya 0,55. Yang kedua NaOH 0,575 per 500 dikali 100% sama dengan 0,115%, ekuivalennya 1,44. Yang ketiga KCl 0,2 per 500 dikali 100% sama dengan 0,04%, ekuivalennya 0,76. Yang keempat, CaCl2 0,135 per 500 dikali 100% sama dengan 0,027%, ekuivalennya 0,70. W sama dengan 0,9 dikurang sigma C kali E. Sama dengan 0,9 dikurang 0,027 dikali 0,70 ditambah 0,04 dikali 0,76 ditambah 0,24 dikali 0,55 ditambah 0,115
dikali 1,44. Sama dengan 0,9 dikurang 0,0189 ditambah 0,0304 ditambah 0,132 ditambah 0,1656. Sama dengan 0,9 dikurang 0,3469. Sama dengan 0,5531 gram per 100 mili. Next. Perhitungan isotonis diketahui ekuivalen asam laktat 0,55, ekuivalen NaOH 0,44, ekuivalen NaCl 1, ekuivalen KCl 0,76, ekuivalen CaCl 2 0,7. Sediaan dibuat 500 ml ditambahkan 10%. Volume sediaan 500 mili ditambah 10% dikali 500 mili sama dengan 550. Yang pertama ada acidum lacticum 525 per 500 dikali 1,2 mililiter sama dengan 1,26 mililiter. V isotonis W dikali E dikali 1,1 sama dengan 1,26 dikali 0,55 dikali 111,1 sama dengan 76,992 mili. Yang B ada NaCl 525 per 500 dikali 575. Hasilnya 0,603 gram. V isotonis W kali E kali 111,1. Next. (0,603) dikali 1 dikali 111,1 sama dengan 66,993 mili. Yang C ada KCl 525 per 500 dikali 0,2 sama dengan 0,21 gram. V isotonisnya 0,21 gram kali 0,76 kali 111,1 sama dengan 17,731 mililiter. Yang D CaCl2 525 per 500 dikali 1,135 sama dengan 0,141 gram. Volume isotonisnya 0,141 gram dikali 0,7 dikali 111,1 sama dengan 10,965 mili. Total volume isotonis 514,2 mililiter ditambah 175,1 mili ditambah 88,8 mili ditambah 55,25 mili sama dengan 172,681 mili. M osmol per liter adalah gram per liter zat terlarut dikali 1000 dikali jumlah ion. Dibagi BM zat terlarut.
Yang pertama ada asam laktikum. 1,2 per 0,5 liter dikali 1000 dikali 1 dibagi 90,08 sama dengan 26,642 m osmol per liter. Yang kedua ada NaCl 3 per 0,5 liter dikali 1000 dikali 2 dibagi 58,44 sama dengan 205,338 m osmol per liter. Yang ketiga ada KCl 0,2 per 0,5 liter dikali 1000 dikali 2 per 74,6 sama dengan 10,723 m osmol per liter. Yang keempat ada CaCl2 0,135 per 0,5 liter dikali 1000 dikali 3 dibagi 111 sama dengan 7,297 m osmol per liter. Yang kelima ada NaOH 0,575 dikali 0,575 per 0,5 liter dikali 1000 dikali 2 per 40 sama dengan 57,5 m osmol per liter. Jumlah totalnya adalah 26,642 ditambah 205,338 ditambah 10,723 ditambah 7,297 ditambah 57,5 sama dengan 307,5 m osmol per liter. Yang berarti larutan isotonis. Next. Baik, selanjutnya ada pengawasan mutu sediaan. Yang pertama itu ada in-process control. Untuk parameter yang diuji itu ada 2, yaitu ada pH dan kejernihan. Untuk cara pemeriksaan sendiri itu sesuai IKA evaluasi. Next. Yang kedua itu ada end process control. Untuk parameter yang diuji itu yang pertama ada fisika, ada organoleptis. Untuk cara pemeriksaan itu uji organoleptis, pirogenitas, cara pemeriksaan itu uji pirogenitas, kebocoran wadah, cara pemeriksaan itu uji kebocoran ampul. Yang kedua itu ada kimia, ada kadar, cara pemeriksaan itu pemeriksaan wadah. Untuk pH-nya sendiri itu cara pemeriksaan itu uji pH. Ketiga ada mikrobiologi, yaitu sterilitas, cara pemeriksaannya itu uji sterilisasi. Next. Selanjutnya ada prosedur tetap pembuatan sediaan infus ringer laktat. Untuk persiapannya itu yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Kedua, sterilisasi alat dan bahan. Ketiga, pembuatan aqua pro injection. Kedua, ada kegiatan produksi. Yang pertama, ada sterilisasi alat. Kedua, ada penimbangan bahan. Ketiga, ada pelarutan bahan. Keempat, ada pengisi. Kelima, ada sterilisasi akhir. Keenam, ada evaluasi. Next. Yang pertama, untuk sterilisasi alat, tujuannya itu agar alat yang digunakan terjamin sterilisasinya. Untuk bahannya itu ada alkohol dan kasa steril. Untuk alatnya sendiri itu ada kaca arloji, beker glass, Erlenmeyer, pengaduk kaca, pinset, tara, dan wadah, anak timbangan, sendok porselen atau logam,
ampul, kantong alat, kantong sampah, corong, dan kertas saring, ada pipet tetes, gelas ukur, dan juga fluid injeksi. Untuk prosedur sendiri itu yang pertama, kaca arloji, beker glass, sendok porselen atau logam, tara dan wadah, ampul, pengaduk kaca, pinset Erlenmeyer, dan alat timbangan disterilisasi dengan oven pada suhu 180 selama 30 menit. Next. Yang kedua, gelas ukur 10 mili, gelas ukur 25 mili, pipet tetes pendek, pipet tetes panjang, corong, fluid injeksi, dan kantong alat disterilisasi dengan autoclave selama 30 menit. Kedua, ada pembuatan aqua pro injeksi, tujuan itu pembawa zat aktif. Bahannya sendiri itu ada aqua destilata dan karbon aktif. Untuk alatnya sendiri itu ada kaca netral atau wadah logam yang cocok diperlengkapi dengan labu percik. Untuk prosedurnya sendiri itu yang pertama, aqua destilata dipanaskan di atas water bath, kemudian ditambahkan karbon aktif sebanyak 0,1% dari total air bebas pirogen yang akan dibuat. Kedua, dilakukan pengadukan dan dilanjutkan pengemasan hingga suhu 60-70%. Ketiga, maksudnya hingga suhu 60-70 derajat Celcius. Yang ketiga, ada tutup dengan kaca arloji. Keempat, lakukan pemanasan selama 15 menit. Kelima, saring sebagian larutan air bebas pirogen 5-10 mili menggunakan kertas saring rangkap 2 yang sebelumnya telah dibasahi dengan air bebas pirogen. Keenam, ada filtrat pertama dibuang. Next. Yang ketujuh, ada corong dipindahkan ke Erlenmeyer lain, lakukan penyaringan kembali hingga mendapatkan air bebas pirogen yang jernih. Ketiga, ada penimbangan bahan, tujuannya itu untuk memperoleh bahan baku sesuai dengan jumlah diinginkan. Untuk bahannya sendiri itu ada asidum lacticum, NaOH, KCl, CaCl2, NaCl, karbon aktif. Untuk alatnya sendiri itu ada timbangan, kaca arloji, beker glass, dan spatel. Prosedur sendiri itu yang pertama, timbang asidum lacticum sebanyak 10,52 gram di atas kaca arloji yang sudah ditara. Kemudian masukkan ke dalam beker glass. Kedua, timbang NaOH sebanyak 3,024 gram di atas kaca arloji yang sudah ditara, lalu masukkan ke dalam beker glass. Ketiga, timbang KCl sebanyak 15,78 gram di atas kaca arloji yang sudah ditara, kemudian masukkan ke dalam beker glass. Keempat, timbang CaCl2 sebanyak 1,052 gram di atas kaca arloji yang sudah ditara, kemudian masukkan ke dalam beker glass. Kelima, timbang NaCl sebanyak 0,7101 gram di atas kaca arloji yang sudah ditara, lalu masukkan ke dalam beker glass. Next. Keenam, timbang karbon aktif sebanyak 0,1% di atas kaca arloji yang sudah ditara, kemudian masukkan ke dalam beker glass. Yang keempat, ada pelarutan bahan aktif. Tujuannya itu untuk melarutkan bahan aktif dan bahan tambahan. Untuk bahannya sendiri itu ada asidum lacticum, NaOH, KCl, CaCl2, NaCl, dan karbon aktif. Untuk alatnya sendiri itu ada beker glass, gelas ukur, dan batang pengaduk. Untuk prosedurnya sendiri, satu, masukkan karbon aktif ke dalam ampul, masukkan karbon aktif ke dalam numpang, gerus halus sikan. Kedua, masukkan asidum lacticum ke dalam beker glass. Ketiga, tambahkan NaOH ke dalam beker glass, aduk larut. Keempat, tambahkan KCl ke dalam beker glass, aduk larut. Kelima, tambahkan CaCl2 ke dalam beker glass, aduk larut. Yang keenam, tambahkan NaCl ke dalam beker glass, aduk larut. Ketujuh, larutkan dengan aqua pro injeksi batas kalibrasi. Kedelapan, tambahkan karbon aktif yang telah digerus ke dalam larutan, aduk rata terdispersi atau menyerap pirogen. Next. Kesembilan, didihkan atau panaskan agar karbon aktif dapat aktif dan terserap. Dilanjutkan. Lalu untuk yang kelima, pengukuran pH tujuan. Untuk mengetahui pH sediaan bahannya, sediaan nilai silinder laktat, alatnya indikator pH universal, prosedurnya cek pH dengan indikator pH universal. Lalu 4 warna, ambil sedikit larutan di batang pengaduk, kemudian oleskan pada indikator.
Lalu yang keenam, penyaringan pertama. Tujuannya untuk menyaring partikel-partikel yang ada dalam larutan infus dan memastikan larutan infus lebih steril. Bahannya sediaan infus Ranger laktat, alatnya kertas saring corong Erlenmeyer. Prosedurnya, siapkan corong di atas Erlenmeyer dan letakkan kertas saring di atas corong. Yang kedua, basahkan kertas saring terlebih dahulu dengan aqua pro injeksi agar larutan infus Ranger laktat tidak terserap di kertas saring. Pindahkan corong dan kertas saring yang sudah dibasahi dengan aqua pro injeksi Erlenmeyer steril yang baru. Lalu tuangkan larutan infus Ranger laktat. Yang keempat, pindahkan larutan infus Ranger laktat yang sudah disaring ke gelas ukur, catat volume larutan. Yang kelima, tambahkan aqua pro injeksi sampai batas kalibrasi. Yang ketujuh, penyaringan kedua. Tujuannya untuk menyaring partikel-partikel yang ada dalam larutan infus dan memastikan larutan infus benar-benar steril. Bahannya, sediaan infus Ranger laktat, alatnya kertas saring corong Erlenmeyer. Prosedurnya, siapkan corong di atas Erlenmeyer dan letakkan kertas saring di atas corong. Yang kedua, basahkan kertas saring terlebih dahulu dengan aqua pro injeksi agar larutan infus Ranger laktat tidak terserap di kertas saring. Yang ketiga, pindahkan corong dan kertas saring yang sudah dibasahi dengan aqua pro injeksi ke Erlenmeyer steril yang baru. Lalu tuangkan larutan infus Ranger laktat, pindahkan larutan infus Ranger laktat yang sudah disaring ke gelas ukur. Catat volume larutan. Tambahkan aqua pro injeksi sampai batas kalibrasi. Lalu selanjutnya pengisian dan penutupan botol. Tujuannya untuk memasukkan larutan infus Ranger laktat ke dalam botol infus flakon secara steril. Bahannya hasil larutan infus Ranger laktat, alatnya gelas ukur, kain flakon, dan wadah, botol infus atau flakon. Prosedurnya dilakukan pengukuran menggunakan gelas ukur sesuai dengan volume yang akan dimasukkan ke dalam botol infus. Yang kedua, masukkan larutan ke dalam botol infus yang sudah ditara. Tutup botol infus dengan menggunakan kain flakon, kemudian diikat dengan simpul campaign. Lalu selanjutnya sterilisasi akhir. Tujuannya untuk memastikan larutan infus benar-benar steril. Bahannya hasil larutan infus Ranger laktat, alat autoklav, prosedurnya siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, masukkan sediaan infus ke dalam autoklav 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu yang terakhir, pengemasan. Tujuannya untuk memberi penjelasan mendetail tentang produk larutan infus Ranger laktat. Bahannya hasil larutan infus Ranger laktat, alatnya wadah label, etiket, brosur. Prosedurnya, 1. Setelah dingin, beri etiket pada sediaan. Yang kedua, masukkan ke dalam kemasan disertai dengan brosur. Berikut yaitu formulasi sterilisasi alat. Nama alatnya, gelas ukur, corong gelas, dan kertas saring lipat, kertas perkamen, pipet volume, Erlenmeyer, beaker glass. Untuk itu sendiri, cara sterilisasinya kalor basah menggunakan autoklav dengan suhu 121 derajat Celcius pada waktu 15 menit. Untuk Erlenmeyer, beaker glass, flakon, atau ampul, cara sterilisasinya kalor kering menggunakan oven pada suhu 150 derajat Celcius pada waktu 1 jam. Untuk pinset, spatel, kaca arloji, batang pengaduk, dilakukan sterilisasi dengan flamber atau fiksasi. Dilewatkan 20 menit di api bunsen. Dan sama untuk cawan uap. Dan untuk tutup flakon, dalam air mendidih 30 menit, dan buret fenol 5% 24 jam, ujung bawah buret disterilkan dengan alkohol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.